Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salam TV program Kata Pakar kembali menyapa Anda pada kesempatan kali ini bersama saya Abror. Dan kali ini spesial sekali Salam TV kehadiran pakar ekonomi syariah. Nah, beliau jauh-jauh dari Jakarta, mampir kemarin. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi dengan beliau kira-kira sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu literasi keuangan syariah. Nah, ini Masya Allah sahabat muslim, beliau luar biasa, sudah menerbitkan 3 buku juga. Dan buku terakhir ini judulnya Masya Allah luar biasa. Ini sepertinya sedang digalakan begitu ya, gerakan untuk bisa mengajak masyarakat untuk segera meninggalkan riba. Ini buku beliau adalah yang terbaru, yang ketiga ya. Ini adalah Insya Allah Hidup Berkah Tanpa Riba. Nanti kita akan kupas sedikit masalah buku yang beliau tulis ini. Siapa kira-kira narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu langsung saja kita sapa beliau. Ada Ustadz Abu Muhammad Dwiyono Kosen Al-Jambi. Sahabat muslim, kita sapa saja beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini namanya cukup panjang ini Ustadz ya. Abu Muhammad Dwiyono Kosen Al-Jambi. Iya. Nah, ini panggilannya apa nih? Abu Muhammad. Ustadz Abu Muhammad ya. Mungkin kalau sahabat muslim pernah menyaksikan program program di Salam TV maksud saya. Iya. Ada kemarin tampil ya Ustadz ya, di Mengenal Lebih Dekat. Iya. Masya Allah. Baik Ustadz, apa kabar pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah sehat ya. Ustadz, ini sedikit sebelum kita nanti membahas putar tema literasi keuangan syariah. Ini menarik buku ini ya Ustadz ya. Sebuah buku yang mengajak umat untuk segera meninggalkan riba. Ini buku ketiga. Yeah. Boleh sedikit cerita Ustadz, singkatnya kenapa bisa menulis buku ini? Iya. Jazakallah khair Mas Abror ya. Alhamdulillah pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim ya, dimanapun antum berada yang saat ini sedang menyaksikan acara di pagi ini ya, Kata Pakar. Dimana kenapa saya menulis ini, keprihatinan kita sebagai seorang muslim yang mana pada saat 2002 saya diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana yang sebelumnya 18 tahun lebih ya diperbankan riba. Diperbankan riba yang alhamdulillah sampai dengan saat ini saudara saya yang mungkin mencintai saya ya, menyenangi saya dan ingin lepas daripada riba ini memberikan satu kitab kecil, yaitu kepada pegawai dan nasabah bank konvensional. Itu yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz. Dan sampai saat ini beliau ini tidak saya ketahui yang memberi buku itu. Ketika saya membuka buku itu, Masya Allah, ternyata kerjaan saya selama 18 tahun di bank riba itu tidak bisa terbayangkan. Karena dosa paling kecil, dosa riba itu seperti kita menzina ibu kita sendiri atau berzina dengan 36 pelacur di hadis yang lain. Inilah yang menyebabkan saya tidak bisa lagi bergerak untuk bekerja di sana, walaupun dalam posisi yang sudah lumayan cukup ketika kita masih umuran 30-an, tapi sudah bisa membawai 5 provinsi dan bisa beli aset, jual aset yang bukan asetnya ratusan tapi miliaran rupiah bisa kita beli pada saat itu dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor. Fasilitas yang luar biasa. Tapi ketika melihat itu, ketakutan dengan azab Allah inilah yang menyebabkan berusaha bagaimana kita meninggalkan posisi yang nyaman tersebut. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, dalam waktu yang tidak terlalu lama itu ada informasi bahwa di tempat kami bekerja di daerah, yaitu di Palembang pada saat itu akan dibuka perbankan syariah. Dan qadarullah saya diminta untuk menemani orang tersebut untuk mencari apakah di Palembang ini layak untuk dibuka bank syariah. Dan saya harus mendatangi pondok pesantren dan juga para kiai. Nah, sementara saya sebagai praktisi bank riba pada saat itu nggak kepikiran tuh pondok, nggak kepikiran itu kiai, ustadz, nggak terpikirkan. Tapi sebagai jiwa seorang pemasar harus mencari tahu, yang tahu pondok, yang tahu kiai ini siapa? Pasti orang yang sudah dekat dengan masjid. Alhamdulillah atasan saya pada saat itu Pak Kiai Gus Helmi pada saat itu yang dekat dengan masjid, dia sudah biasa memberi khutbah Jumat. Pada itu saya bertanya dengan beliau dan bertanya dengan orang-orang yang sudah tahu dengan masjid. Saya datanglah salah satu ke pondok Ittifaqiyah pada saat itu. Ya alhamdulillah ketika orang Jakarta hadir di sana menceritakan tentang bakal dibangunnya bank syariah, dan saya melihat oh ini sama persis informasi yang pernah saya baca di buku kecil itu.
menarik hati pada saat itu, oh inilah mungkin bank syariah yang harus hadir di Indonesia. Alhamdulillah, qadarullah, pas pulang ke kantor ternyata di meja sudah ada surat tugas saya harus jadi pimpinan di Jambi. Saya tinggalkan, tidak bisa saya membawa lagi petugas itu ke para kiai pada waktu itu. Lupa, 3 bulan saya jabat di Jambi jadi pimpinan di sana, pulang ke sini nggak kepikir lagi sama syariah. Nah ternyata barusan saya duduk itu dapat kabar bahwa informasinya Palembang siap untuk dibuka bank syariah. Nah saat itu juga alhamdulillah bakal ada tes untuk bisa menjadi pimpinan di bank syariah. Nah dengan kondisi seperti itu Masya Allah, ana diminta lagi sama pimpinan untuk menjemput tamu yang bakal datang, yang bakal menguji orang yang akan masuk syariah. Saya datang, di dalam perjalanan petugas dari Jakarta yang ternyata bakal jadi pimpinan saya ya, Pak Suwarno dan Ibu Retno pada waktu turun. Di dalam perjalanan mereka bercerita tentang Islam, saya bisa mengikutinya. Ditanya, Bapak nggak ikut tes ini? Kapan daftarnya? Saya nggak tahu ini. Ada pernah waktu di Banjarmasin ketika mau tes, asal yang penting diizinkan oleh kantor pusat, Bapak bisa tes. Kalau gitu kita nggak usah jalan dulu, langsung aja ke kantor, lapor. Dan saya tidak ingin sendirian. Untuk itu dapat informasi, saya kasih tahu lah kawan-kawan saya yang di kantor wilayah pada waktu itu. Alhamdulillah dapat 4 orang yang bakal ikut tes. Nama-nama dilapor ke kantor pusat, ditunggu nanti asar. Kalau asar keluar bisa ikut tes besok paginya. Alhamdulillah dari 4 orang itu nama saya yang muncul. 3 orang tidak bisa ikut, jadi saya sendiri yang bisa ikut. Alhamdulillah pada waktu tes, dan ternyata dari berapa orang yang ikut, yang dipilih kan cuma 1. Ya alhamdulillah saya yang terpilih pada waktu itu. Nah dengan kondisi itu sebelum bekerja di Bank Syariah, Masya Allah tempat saya bekerja ini memasukkan kami ke pelatihan terlebih dahulu untuk mengenal apa itu syariah, apa itu bank syariah, apa itu beda bank konven dengan bank syariah. Kami diperkenalkan dulu. Yang paling utama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma kita bekerja di bank syariah dengan tidak bekerja di bank syariah itu apa. Sudah itu setelah bekerja mengetahui itu, kita dimasukin ke pondok tentang akidah. Jadi ketakutan kita itu harus hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada posisi jabatan, bukan kepada rupiah. Ini yang luar biasa pada waktu itu. Sehingga saat itu ketika saya keluar dari situ, saya tidak takut lagi dengan manusia. Saya cuma takut dengan azab Allah. Dan inilah merupakan perubahan yang sangat mendasar. Inilah yang ternyata dari hari ke hari ketika saya sudah di syariah itu, menyebabkan ke orang menganggap bank syariah itu sama saja. Nah itulah butuhnya saya tulis. Kalimat pertama yang saya tulis pada waktu itu ucapan terima kasih ke tempat kantor saya bekerja, di mana saatnya tempat saya bekerja itu pada waktu itu masih unit usaha syariah ingin jadi bank umum syariah, jadi spin off. Nah itu kantor saya meminta dua pilihan. Ya, pilihan pertama keluar dari atau yang kedua masuk ke bank syariah. Jadi saya apapun yang dipilih dua-dua ini saya harus keluar dari riba. Nah riba pemirsa Salam TV ya, keluarga muslim dimanapun antum berada, riba itu adalah rayuan iblis berujung azab. Ini Masya Allah, rayuan iblis berujung azab. Orang sadar sampai saat ini bahwa sudah tahu tuh perbankan riba, yaitu perbankan konvensional itu riba, tapi masih mereka menikmati di sana karena dirayu. Minimal rayuannya bibir merah. Jadi orang yang masih datang ke bank-bank riba itu minimal ingin masih melihat bibir merah atau rok pendek. Ini utama rayuan iblisnya di sana. Sudah itu kalau yang untuk konsep duniawinya ada bunganya. Sudah itu bunganya ringan. Sudah itu ada fasilitas-fasilitas yang diberikan, Masya Allah ya. Yang diberikannya apalagi itu hadiah-hadiah. Ini yang diperoleh ketika kita masih hadir di perbankan riba. Walaupun sudah saat ini seluruh ulama dunia tidak ada yang berselisih. Seluruh ulama tidak ada yang berselisih, termasuk Majelis Ulama Indonesia sudah keluarkan ada usaha yang melanggar prinsip syariat Islam. Ada usaha yang melanggar prinsip syariat Islam itu ada di Fatwa nomor 20 tahun 2001. Apa itu? Usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung. Termasuk
perbankan dan asuransi konvensional. Jelas, tegas di sini. Nah, itulah saya tulis pada waktu itu ucapan terima kasih saya kepada manajemen, kepada direksi, yaitu apa? Selamat tinggal bank konvensional. Oke, ini menarik sekali ya. Ini masih tahap bisa dikatakan latar belakangnya. Nah, nanti kita akan banyak bertanya terkait dengan sebenarnya yang paling dasar dari ekonomi syariah atau ekonomi perbankan syariah seperti apa begitu sahabat muslim ya. Tapi setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap di program Kata Pakar, mencari informasi dari sisi ahli.